Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddul basar wa hifzul faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Rawahu Imam Tirmizi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Haji Helmi Yusuf MAG yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, wabil khusus Bapak Zulhilman Effendi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan menjelaskan maksudnya akan mempelajari yaitu hadis yang ke-13 yaitu la tankih. La tankih atau la tankihu. Kita patut bersyukur pada Allah di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dan kita akan memasuki yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya di bulan suci Ramadan kita bisa dapat mengisi luang waktunya supaya kita terhindar dari rasa malas. Karena kalau selama di bulan Ramadan inilah ya memang banyak sekali orang yang pernah mengatakan an-naumu fi Ramadan ibadah. Tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Padahal itu memang jelas benar-benar maudhu ataupun palsu. Bahkan almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub juga pernah menjelaskan yang seperti itu, bahwa tidur di bulan Ramadan itu ibadah, itu memang hadisnya itu benar-benar palsu. Itulah supaya kita di bulan Ramadan kita tetap beraktivitas seperti biasa agar nanti Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi apa yang kita perbuat. Allah itu senang kalau kita selalu rajin beraktivitas seperti di kajian ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Baik Bapak Ibu, para asatidzah, marilah kita diawali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Satria Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bihuquqillah, adadan afi'amillah, salatan da'imatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi mabdaqatillah wa farajihullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Para asatizah, para bapak, para ibu, sahabat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita dapat istiqamah, selalu bertemu walaupun pada jarak yang jauh melalui wasilah dan sarana Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu kita berharap tidak mengurangi jatah yang Rasulullah janjikan, bahwa siapapun yang menuntut ilmu jika datangnya suatu hari, dia akan mendapatkan pahala 1000 rakaat salat sunnah. Ya, mudah-mudahan itu tetap diberikan kepada kita, walaupun mungkin dengan model yang berbeda, yang tidak seperti yang dilaksanakan oleh para ulama salaf. Namun pada intinya kita tetap ingin menuntut ilmu. Ini yang paling utamanya, ya. Baik, para bapak, para ibu sekalian, mari kita lanjut hadis yang ke-13, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh bacanya nih nanti, boleh latun kih bisa, boleh latun kihu bisa. Nah, kalau bacanya begitu, latun kihu atau latun kih, maka nanti bacanya al-ayima gitu, ya. Nah, tapi kalau bacanya latan kihu atau latan kih, maka nanti lanjutannya adalah al-ayimu gitu. Kalau bacanya latun kih atau latun kihu al-ayimu, al-ayima, jangan kamu menikahi janda, ya. Berarti ini perintahnya kepada wali atau larangannya kepada wali. Tapi kalau seandainya dibaca latan kih atau latan kihu, maka al-ayimu bacanya, ya, al-ayimu. Kalau tadi al-ayima, kalau sekarang latan kihu atau latan kih al-ayimu, maka larangannya kembali kepada diri pribadi si janda itu sendiri. Nah, bedanya tipis tapi penting banget untuk kita pahami baik-baik, ya. La tunkih atau la tankih, jangan menikahkan atau janganlah si janda itu menikah. Mughayyiru sighah, berbeda atau berubah sighatnya, lafaznya. Majzuman wa marfu'an, boleh dibaca majzum, berarti huruf terakhir haknya itu harus sukun. Marfu'an, dan juga boleh dalam keadaan rafa', ya, berarti dhammah, la tankihu. Bedanya apa kalau majzuman dan marfu'an? Kalau disukunkan la tankih, ya, atau la tunkih, itu berarti laknya la nahiyah namanya, ya, laknya la nahiyah yang berarti larangan. Nah, nanti efeknya adalah kalau kita usut-usut ke usul fikih, maka muncul kaidah al-aslu fin nahyi lit tahrim, ya, yang asal pada setiap larangan itu menunjukkan haram. Nah, terus kalau dibaca la tunkihu atau la tunkihu, la tankihu, ya, didomahkan bacanya. Nah, itu berarti marfu'. Nah, berarti laknya bukan lak nahi, tapi laknya disebut dengan lak nafi saja. Berarti artinya sekedar tidak boleh. Apa bedanya jangan dengan tidak boleh, ya? Kalau jangan itu udah berarti larangan, ya. Tidak boleh mungkin tekanan larangannya kecil gitu, ya. Kecil. Kalau udah yang disukunkan itu udah masuk ke wilayah haram. Nah, kalau yang masih didomahkan mungkin masih wilayah, ya, makruh kali begitu, ya, tidak boleh. Selagi nanti masih memenuhi aturan-aturan, nah itu masih sangat memungkinkan hukum tersebut bisa terjadi perubahan. Al-ayim, siapa itu al-ayim? Janda, ya. Didefinisikan dengan allati faraqat
zaujuha yang berpisah dengan istrinya bitalakin au mautin, baik karena talak ataupun karena mati. Hatta tustakmaru, ya, sehingga dimintakan izinnya, dimintakan perintahnya. Minal istikmari, ya, diambil dari kata al istikmar. Istakmara yastakmiru istikmaran, ya, dari kata amara asalnya, yaitu talabul amri, meminta adanya perintah. Tuh, ya. Walatun kih atau walatan kih albikru, dan jangan engkau nikahi engkau menikahi perempuan yang perawan dewasa, hatta tustazanu, sampai dimintakan izinnya, ya, sampai dimintakan izin. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana izinnya seorang gadis tersebut? Qala antas kuta, yaitu si gadis tersebut kalau ditanya dan mau, jawabannya diam, ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh ulama-ulama ahlul hadis. Para bapak sekalian, kitab yang kita baca ini memang kitab syarah hadis, ya. Jadi kalau saya mengcopy seperti ini nih, memang hampir-hampir antara syarah dengan hadisnya jadi kagak terpisah begitu, ya, karena dapatnya seperti itu. Padahal ini yang hadisnya aja nih, ya, yang hadisnya aja nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tunkih al-aima, ya, hatta tustakmara, ya, wala tunkihil bikra hatta tustazana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antas kuta. Nah, itulah hadisnya. Yang di luar itu bukan hadis. Misalnya ini ada keterangan mughayyir sighah majzuman wa marfu'an wa mithluhu alladhi ba'dahu. Tuh sama. Itu bukan hadis tuh berarti itu. Terus al-ayyimu ada kata-kata allati. Nah, allati faraqat zaujaha bi talaqin aw mautin. Itu juga bukan hadis. Hatta tustakmara, lalu ada keterangan minal istikmar talabul amri, ini juga bukan hadisnya nih, ya. Kemudian ya semuanya berikutnya udah hadis semua. Jadi intinya begini para bapak sekalian, apabila ada seorang janda, ya, ada seorang janda sudah bercerai dengan suaminya atau ditinggal mati, ya, dan tentunya sudah melampaui masa iddah, ya, sudah lewat masa iddah. Ternyata dia tidak diminta kembali oleh mantan suaminya. Berarti kalau begitu lepaslah, ya, hak suami untuk kembali. Berarti sekarang si perempuan tersebut yang dicerai menjadi betul-betul janda, apalagi kalau seandainya suami itu memang, ya, mati, ya. Jadi kasusnya adalah si perempuan tersebut menjadi janda, kasusnya karena suaminya mati. Oke, ala kulli hal, apapun yang menjadi proses terjadinya janda tersebut pada diri seseorang, maka apabila ia ingin menikah kembali, ya, apabila dia ingin menikah kembali, maka si janda tersebut, ya, lebih berhak pada dirinya, ya, lebih berhak pada dirinya dibandingkan orang lain, ya, termasuk walinya dalam hal menentukan pilihan calon suaminya. Terus, ya, pada hadis ini kaitannya adalah bahwa si janda tersebut memang harus dimintakan, ya, komennya atau dimintakan perintahnya, ya. Perlu ada, ya, perintah atau permintaan dari si janda tersebut. Nah, jadi dengan demikian maka wali, ya, wali tidak boleh menikahi janda atas kemauan si wali, ya. Apapun proses terjadinya pada si janda tersebut. Kenapa? Karena dalam hal penentuan
jodoh berikutnya itu janda lebih berhak. Khususnya janda yang yang bercerai begitu, yang bercerai atau yang proses menjadi jandanya itu gara-gara bercerai. Kenapa begitu? Karena ini akan menjadi pelajaran besar bagi si janda tersebut, ya, karena dia sudah mengalami bahasanya patah dalam rumah tangga begitu, maka dia harus betul-betul bisa memilih laki-laki yang kira-kira berikutnya ya itu bisa membawa dia kepada ya perkawinan yang abadi begitu. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi pertengkaran yang pada akhirnya nanti berujung kepada perceraian berikutnya gitu. Karena itulah si janda ini dipersilahkan untuk ya mencari menentukan calon suaminya. Nah, setelah itu dia meminta kepada si walinya untuk menikahkan. Atau bisa jadi sebaliknya, ya. Dalam hal makna kata tustakmaru itu bisa jadi ya bahwa si janda tersebut memang harus diperintahkan untuk kawin lagi, diminta supaya ya kawin lagi. Jangan bertahan pada status jandanya itu, ya. Ya, tahu sendirilah kalau yang namanya janda kemana saja dia berjalan, seringkali pasti ada fitnah-fitnah yang membuntutinya begitu. Nah, ini untuk menjaga fitnah-fitnah yang berkepanjangan tersebut, maka wali dimintakan perintahnya untuk bisa memerintahkan si janda tersebut untuk nikah kembali supaya posisi keberadaannya sebagai janda tersebut bisa selesai manakala dia sudah mengalami proses pernikahan berikutnya. Nah, ini yang diminta. Kemudian, bagaimana dengan gadis? Nah, bagi gadis yang sudah dewasa, sebenarnya sama, bagi gadis yang sudah kecil juga, apabila yang menikahkan adalah bapaknya, ya, atau kakeknya yang masuk dalam kategori wali mujbir, maka si gadis tersebut hampir-hampir sebenarnya dia harus menerima apa yang dikehendaki oleh bapaknya atau oleh kakeknya atau yang disebut dengan wali mujbirnya itu. Ya, jadi dia artinya itu haknya untuk punya hak pilih itu sangat kecil sehingga dia harus mengikuti apa kata bapak ibunya ya atau bapak atau kakeknya ya atau wali mujbirnya dengan ketentuan tentunya adalah berdasarkan pertimbangan yang matang bahwa wali mujbir tersebut memilih calon suami yang baik ya yang beragama misalnya ya tentunya juga yang tadi atau yang pada hadis pertama Rasul menyebutnya sebagai al-ba'ah ya kemampuan untuk mencari nafkah dan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual yang baik begitu ya. Nah, ini orang tua yang memiliki hak mujbir atau hak ijbar hendaknya memilihkan suami yang paling baik bagi anak gadisnya apabila anak gadis tersebut memang harus ya bahasa kasarnya dipaksakan nikah oleh laki-laki pilihan bapaknya atau pilihan kakeknya. Kalau hanya sekedar ya, yang penting nikah dah gitu, sama laki-laki apaan kek gitu. Nah, ini nggak bisa ya. Maka harusnya dimintakan musyawarahnya bagi si gadis tersebut ya. Nah, yang terbaik sih kalau daerah modern sekarang ini adalah ya, walaupun dia gadis tetap diberikan kesempatan bagi dia untuk menentukan calon pilihan suaminya. Dengan cara sedemikian, sangat memungkinkan mereka sudah punya komunikasi yang baik ya di dalam persiapan mereka menuju rumah tangga. Itu yang diharapkan. Sehingga kalau sudah berkomunikasi dengan baik sebelum dia melakukan sesuatu di dalam rumah tangganya,
Maka ketika memasuki rumah tangga, ya, komunikasi yang baik ini diharapkan berlangsung, ya, berlangsung terus ketika memasuki rumah tangga yang sudah sebenarnya. Sebab apa? Dengan bagusnya komunikasi dua sejoli ini, ya, melalui ta'arufan kali begitu bahasa sekarangnya, ini diharapkan, ya, sudah bisa menjadi sebuah jalan terbaik, ya, membuka jalan baik bagi keluarga tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Sebab seringkali, ya, perpecahan rumah tangga enggak selalu diakibatkan oleh karena uang yang kurang gitu misalnya. Ya, bahkan banyak uangnya, bahkan besar rumahnya, bahkan banyak investasinya. Tetapi karena komunikasinya yang buruk, nah akibatnya terjadilah misinformasi, ya, kesalahan informasi. Ini juga sangat penting, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada proses hal yang sedemikian tadi itu. Baik. Fihi annahu labudda min talabil amri minas sayyibi wa amriha, ya. Pada hadis ini, ya, bahwa sesungguhnya, ya, sudah seharusnya ada permintaan, ya, tolabul amri, yaitu menuntut perintah minasaibi dari janda, ya, wa amriha dan segala urusannya, wala yunqadu alaiha hatta yatlubal waliyu hatta yatlubal waliyul amri minha bil idni. Maka tidak boleh diadakan akad, ya, atas janda tersebut sehingga ada permintaan waliul amri. Ya, waliul amri itu tentunya orang yang berkuasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut minha dari si janda tadi bil idni dengan memberikan izin, ya, bil aqdi untuk melaksanakan akad. Wal muradu min dalika, yang dimaksud dengan al istimar atau pemberian izin tersebut adalah i'tibaru ridhoha, yaitu permintaan atau menganggap ridhonya, memperhitungkan keridhaan si janda tersebut. Wa huwa makna ahaqqiyatiha binafsiha min waliha, dan inilah yang dimaksud, ya, lebih berhaknya si janda bagi dirinya sendiri dibandingkan walinya fil ahadisi yang terdapat di dalam hadis-hadis. Ringkasnya begini para bapak sekalian, para ibu, untuk seorang janda yang akan menikah, ya, maka harus ada izin dulu dari si janda tersebut apabila sang wali atau orang yang mengendalikan pernikahan tersebut mau menikahkan lagi dengan laki-laki yang lain, ya. Kenapa? Sekali lagi katanya, inilah makna daripada si janda memiliki hak lebih tinggi untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan laki-laki, dibandingkan dengan walinya, gitu, ya. Nah, misalnya begini, Fulan A punya anak, Fulanah B sudah janda, ya. Nah, Fulan A ini ingin menikahkannya kepada si Fulanah B. Nah, maka ajaklah berbicara, ya. Nah, ini ada laki-laki, ya, menurut Bapak orangnya baik, agamanya baik, sudah punya pekerjaan yang layak untuk berkeluarga, ya. Kamu menikahlah dengan dia, ya. Nah, kalau ada perintah kayak begitu dari wali dan kemudian ditanggapi baik oleh, ya, si janda tersebut, maka, ya, bisalah terlaksana perkawinan tersebut dengan baik. Tidak boleh seorang wali, ya, bapak misalnya, yang memiliki anak yang sudah janda tiba-tiba membawakan kepadanya seorang laki-laki, lalu tanpa bermusyawarah lagi, tanpa minta izin lagi kepada anaknya yang sudah janda, langsung menikahkannya. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Memperhitungkan keridhaan si janda, ya, itu amat penting, apalagi kalau proses terjadinya janda tersebut akibat dari adanya perpisahan atau perceraian
yang diakibatkan karena pertengkaran dan lain sebagainya. Ya, nah ini untuk meminimalisir jangan sampai terjadi proses perceraian yang keduanya bagi perkawinan yang kedua ini. Nah, maka si perempuan atau si janda tersebut dimintakan redonya, dimintakan izinnya. Supaya apa? Supaya si janda tersebut juga kenal, mau dengan laki-laki yang diajukan oleh walinya, gitu. Nah, kalau yang terbaik, ya, kalau yang terbaik, sekarang ini sih karena zaman komunikasi sudah begitu lancar kali begitu ya, maka saya kira yang terbaik itu adalah apabila dia sudah menjadi janda, maka yang pertama harus jaga diri. Yang kedua, kalau dia memang mau melanjutkan pernikahan berikutnya, maka hendaklah ya si janda tersebut juga sudah melakukan ya komunikasi yang terbaik untuk menjalin rumah tangga berikutnya. Jangan sampai si janda ini kemudian memilih orang yang salah, ya. Karena kalau dia milih orang yang salah, seolah-olah dia tidak menggunakan perhitungan matang terhadap pengalaman yang sudah ada pada dirinya, ya. Apalagi kalau seandainya yang dipilih laki-laki, ya bahasanya mungkin yang lebih buruk daripada laki-laki sebelumnya gitu misalnya. Nah ini namanya kalau begitu pertimbangannya sangat buruk kalau begitu. Maka ya pertimbangan yang baik dengan akal sehat, dengan maksud untuk kemudian melanjutkan sunnah Rasul, ya bukan hanya sekedar untuk ya melampiaskan hawa nafsu begitu misalnya, maka nikah tersebut ya dapat dilaksanakan dengan ketentuan seperti tadi. Nah, dengan demikian diharapkan nikah tersebut tetap menjadi langgeng gitu ya. Kalau seandainya si janda dipaksakan oleh bapak, oleh wali atau oleh kakek misalnya, ini akan sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena belum tentu dia mau misalnya. Kalau dia tidak mau dipaksakan kawin lagi misalnya, bisa jadi nanti beberapa saat kemudian akan terjadi pertengkaran lagi, lalu kemudian cerai lagi. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh agama, karena itulah janda diberikan hak, ya, janda diberikan hak pada dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya untuk menentukan dirinya mau menikah atau tidak, ya, mau melanjutkan perkawinan baru atau tidak. Namun dalam hal kewalian, ya, si janda itu tidak pernah ya bisa menutup wali dari bapaknya, kakeknya, atau orang yang sedarah dengannya. Artinya si janda tersebut tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri gitu ya. Walaupun dia sudah janda, walaupun pendapat itu ada gitu ya. Kemudian wa qauluhu al-bikru, ya. Wa bikru tadi katanya, dan giliran si gadis ya itu tidak boleh dinikahi sampai dimintakan izinnya. Nah, itu tadi atas. Maka arada biha al-bikru al-balighah. Yang dimaksud adalah perawan tapi yang sudah dewasa, bukan perawan anak kecil ya. Wa ambarahuna bil istizan, sementara pada bikru ya itu diungkapkan dengan kata istizan. Wa abbara fi sayyibi, dan ungkapan pada sayyib pada janda bil istimar dengan kata istimar ya. Jadi kalau istizan daripada kata istazana yastazinu atau adina, minta izin ya, dimintakan izinnya. Kalau istimar itu mungkin bentuknya adalah dimintakan musyawarahnya, dimintakan perintahnya, dimintakan pendapatnya. Isyaratan sebagai sebuah isyarat ya, perbedaan antara istizan dan istimar itu ada perbedaan sebagai isyarat ilal farqi bainahuma, adanya perbedaan antara al-bikru dan as-sayyib, antara perawan dan janda. Wa annahu yuta'akkadu, dan bahwa sesungguhnya hal itu ditekankan ya, adanya musyawaratus sayyibi ya, adanya musyawarah kepada wanita yang janda ya.
Terus wa yahtajul waliyu ila sarihil qauli bil idni minha, dan wali membutuhkan kepada ungkapan yang sarih, ungkapan yang jelas bil idni terhadap izin minha daripada si janda tersebut fil aqdi atas akad alaiha yang akan dilaksanakan bagi dirinya. Nah, para bapak, para ibu sekalian, dikatakan bahwa untuk hadis ini ada perbedaan. Kenapa giliran gadis pakainya istazana, giliran janda pakainya istamara itu ya. Oh, kalau gitu yang pertama menunjukkan adanya perbedaan status antara kedua orang tersebut, yang satu janda, yang satu perawan gitu misalnya, bikrun. Kemudian kalau istimar khususnya pada janda nih, itu adalah memang sangat dimintakan musyawarahnya. Ya, harus ada musyawarah antara ya wali dengan si janda tersebut. Untuk apa? Untuk melaksanakan pernikahan yang baru tersebut, apakah si janda ini mau melaksanakannya atau tidak. Nah, atau memang berdasarkan pilihan janda tersebut, bahwa dirinya memang sudah memiliki calon suami yang layak untuk dinikahi atas pertimbangan dia. Nah, tapi tidak boleh semata-mata si janda tersebut saja yang memberikan pertimbangan. Nah, karena itu dikatakan tustakmaru, dimintakan perintah atau dimintakan musyawarahnya. Nah, ketika si janda mengajukan kepada keluarganya, Pak, ini laki-laki yang akan menikahi saya, atau Pak, ini si Fulan, teman saya, dia mau menikahi saya, bagaimana? Nah, itu penting tuh untuk bicara seperti itu. Nah, sebagai wali mungkin ya perlu kenalan juga baik-baik, bagaimana tentang pekerjaan, bagaimana tentang agamanya mungkin sekilas begitu ya. Nah, ini penting untuk dibicarakan, dimusyawarahkan. Tidak boleh ya langsung ya apa namanya langsung minta nikah saja ya. Karena apa? Karena dia sudah janda, tentu dia harus mempertimbangkan bagi dirinya supaya rumah tangga berikutnya jangan berantakan lagi, atau keluarga dalam hal ini wali juga mempertimbangkan agar anaknya yang sudah janda tersebut jangan sampai menjadi janda dua kali karena ya rusaknya rumah tangga yang dipilihnya atau yang dilaksanakannya gara-gara pilihan suaminya itu ya mungkin tidak atas kehendak dia atau atas kehendak dia tapi mungkin tidak ada kecocokan kali begitu ya. Wa yahtajul waliyu ila sarihil qauli bil idni, dan wali itu membutuhkan kepada ucapan yang jelas untuk ya mendapatkan izin dari si janda tersebut atau mendapatkan restu dari si janda tersebut begitu ya. Jadi ketika wali itu akan menikahkan anaknya yang janda tersebut harus ngomong dia. Nah, kamu ini sudah janda ya. Itu pilihan kamu, mau kamu nikahi benar-benar gitu misalnya. Ya. Kemudian orangnya baik gitu misalnya ya. Nah, itu harus ngomong tuh si wali. Iya Bapak, dia teman saya orangnya baik, misalnya begitu. Dia udah saya kenal sekian lama. Kami sudah berkomunikasi dengan baik. Kami sudah sepakat untuk membina rumah tangga yang baru. Nah, itu jelas tuh. Lalu terakhir, kamu betul-betul siap untuk menikahnya? Iya, siap, mau. Nah, itu kira-kira tuh ngomongnya wali harus begitu tuh. Dan si janda juga ngomongnya harus jelas. Ya, kalau bilang tidak, ya tidak. Kalau bilang iya, ya iya. Jangan ya ngomongnya gerendeng-gerendeng gitu. Enggak ketahuan apa iya apa tidak begitu. Ya, gitu. Wal idnu mina bikri dairum bainal qauli was sukut. Sementara idin bagi perawan ya, perawannya sudah dewasa, itu berkisar antara ucapan dan diam. Kalau si perawan yang ditanyakan mau nikah enggak dengan si Fulan, lalu dijawab mau, itu lebih bagus ya. Kalau dia malu lalu dia diam, itu tandanya dia setuju juga ya. Nah, itu menurut aturan agama begitu. Jadi kalau seorang gadis ditanyakan mau enggak nikah dengan dia,
ya diam aja. Nah, berarti itu mau namanya kalau begitu. Karena tadi dikatakan ya iznuha sukutuha katanya. Izinnya seorang gadis itu adalah ditandai dengan diamnya tadi. Bikhilafil amri, berbeda urusannya, fa innahu sharihun fil qauli, ya. Karena itu harus dengan ucapan yang jelas. Wa inna maktafa minha bisukuti, dan sesungguhnya dianggap cukup dari seorang gadis dengan menunjukkan rasa diamnya, di annaha qad tastahi min at-tasrih, karena bisa jadi ia merasa malu kalau ngomongnya terang-terangan. Kan belum berpengalaman lah bahasa kitanya begitu. Wa qad warada fi riwayati Aisyah qalat, dan datang hadis dalam riwayat Aisyah, beliau berkata, ya Rasulullah innal bikra tastahi, ya wahai Rasulullah, bahwa kebanyakan ya gadis-gadis itu merasa malu. Qala, Rasul menjawab, ridhaha simatuha, ya keinginannya, redonya, maunya si gadis itu untuk dinikahi, ya simatuha itu adalah dalam bentuk diamnya, ya dalam bentuk diam. Kalau ditanya mau nikah enggak, ya nah terus diam aja. Apalagi misalnya si bapaknya menawarkan, ada laki-laki, ini ada si fulan nih mau nikah sama kamu mau enggak? Dia diam aja, ya. Nah, itu pertanda kalau gitu dia mau. Tapi nanti di belakang ada dijelaskan lagi. Diam tersenyum atau diam sedih, diam marah, nah itu juga beda-beda lagi katanya begitu, ya. Akhrajahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Syekh perawi hadis Bukhari dan Muslim. Walakin qala Al-Mundhir, nah ini dia, ya. Berkata Syekh Ibnul Munzir, yustahabbu ayyu'lama anna sukutaha ridha, ya. Harus diketahui atau sebaiknya diketahui bahwa diamnya itu memang pernyataan suka gitu, ya. Jadi gadis ditanya, "Nak, kamu mau nikah dengan ini enggak? Nih ada laki-laki orang baik, sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, layak dah buat kamu." Nah, itu diam. Diamnya itu diam mau atau diam ogah gitu. Nah, tuh. Maka si wali harus pandai dan harus mengerti bahwa diamnya memang diam mau gitu. Ya, diam mau bukan diam ogah gitu, ya. Bukan diam menolak. Wa qala Ibnu Sya'ban, berkata Ibnu Sya'ban, yuqalu laha thalathan, ditanya kepadanya 3 kali, ya. In raditi faskuti wa in karihti fantiqi, gitu katanya, ya. Ditanya kepadanya, ayo kalau kamu suka, ya diam saja udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak suka, ngomong, ya. Ya, jadi tanya, "Nak, kamu mau kawin nggak nih sama laki-laki ini?" Ya. Lalu dia diam aja tuh. Sekali lagi nih Bapak tanya, "Kamu mau nggak?" Masih diam. Sekali lagi kamu mau nggak? Masih diam juga. Nah, berarti itu namanya dia suka. Karena tadi bapaknya bilang, kalau nggak suka ngomong gitu. Nah, pas ditanya, ya misalnya, kamu mau nggak laki-laki ini nikahin kamu? Ogah. Nah, ya berarti udah nggak bisa tuh, nggak boleh dipaksakan setelah itu. Fa amma idalam tantiq, apabila orang tersebut tidak ngomong, udah ditanya nggak ngomong juga. Walakin naha bakat, akan tetapi si gadis itu menunjukkan nangis, ya. Endadalika, pada saat ditanya dan dimintakan izinnya, faqila la yakunu sukutuha ridam ma'adalika, maka dikatakan, ya diamnya itu bukanlah menunjukkan kesukaannya disertai dengan adanya tangis tersebut. Nah, jadi kalau seorang gadis ditanya, mau nikah enggak dengan laki-laki ini? Akhirnya jawabannya diam, tapi disertai dengan nangis. Nah, diam yang disertai dengan nangis ini belum tentu menunjukkan ridhonya, belum tentu menunjukkan maunya, gitu ya. Nah, terus ada lagi, wakila la asara libukaiha fil man'i. Ya, tidak ada pengaruh bagi nangisnya itu di dalam hal menolak, ya. Pasti tanya 2-3 kali tanya, mau nikah enggak? Dia, mau nikah enggak sama dia, mau nikah enggak? Tapi setelah itu nangis. Katanya nangisnya itu enggak berpengaruh. Kalau dia diam, tandanya dia mau, gitu ya. Apalagi udah berkali-kali ditanya masih diam saja, itu tandanya mau. Nah, bagaimana katanya supaya membedakan bahwa nangisnya itu adalah nangis menolak?
illa ayyaqtarina bisyahin wa nahwihi, kecuali kalau disertai dengan teriakan-teriakan atau lain sebagainya. Ya, pas ditanya 2-3 kali nangis, nangisnya disertai teriak-teriak begitu misalnya. Nah, ini bisa jadi menunjukkan ya si gadis tersebut tidak mau dinikahi dengan laki-laki tersebut. Wakila, pendapat lainnya, yang ketiga nih, yongtabaru dam'u, ya, diperhitungkan dari air matanya katanya. Wah, ini kudu ada ahli air mata nih di sini, ya. Hal huwa harun, apakah air mata itu terasa panas? Ya, fahuwa yadullu alal man'i. Maka air mata panas itu menunjukkan ia menolak. Nih, ya. Ini kita kudu megang nih air matanya kalau begitu, ya. Karena kita nggak tahu rasanya panas atau dingin gitu. Al-baridun, atau air mata yang dari tangisannya itu adalah air mata dingin. Fahuwa yadullu ala ridha. Maka inilah ya air mata yang menunjukkan atas ridhonya tadi gitu ya. Nah, jadi untuk yang gadis ini ya lebih banyak liku-likunya ya. Yang dari pertama dari diam, kemudian menangis, kemudian berbicara secara jelas dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tanda-tanda atau hal-hal yang penting dipertanyakan kepada sang gadis ya, supaya apa? Supaya dimintakan atau nampak ridhonya begitu. Wal hadis amun lil auliya minal abi wa ghairihi. Hadis ini berlaku umum bagi para wali ya, baik bapak maupun yang lainnya. Fi annahu la budda min idnil bikril balighati, ya, bahwa sesungguhnya harus ada izin ya, dimintakan izin, dimintakan keinginannya bagi perempuan yang perawan dan sudah dewasa. Wa ilaihi, dan atas pendapat ini dahabal hadawiyah wal hanafiyah wa akharun, ya, adalah merupakan pendapatnya kelompok al-hadawiyah dan al-hanafiyah wa akharun dan lain sebagainya, amalan bi umumil hadis huna, ya, mengamalkan berlaku umumnya hadis pada bab ini. Wabil khasi, dan secara khusus alladzi akhrajahu muslimun bilafzin, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dengan ucapan wal bikru yustazanuha abuha, ya, dan bagi perawan harus dimintakan izin oleh bapaknya, ya, walinya. Wa yati dzikrul khilaf, dan nanti akan dijelaskan ya perbedaan-perbedaan fi zalika, di dalam hal ini, wastifa'il kalam, dan menyempurnakan ucapan alaihi atasnya fi syarhil hadisil ati, pada penjelasan hadis yang berikutnya. Masih ada ini Pak Sutri ya? Ini. Ya, saya kira ini aja kali deh. Baik ya, itu aja dulu yang jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya untuk nikah bagi janda, dia punya hak prerogatif dirinya sendiri, tapi dia harus dimintakan musyawarahnya ya. Kalau gadis dimintakan izinnya, itu yang paling baik begitu. Ini gadis yang sudah balik dan dewasa. Kalau katanya ada begitu, apabila ada gadis yang belum balik dan memang akan dinikahkan begitu karena berbagai macam kasus atau ada masalah-masalah tertentu, maka gadis yang belum dewasa itu boleh dipaksakan oleh bapaknya atau walinya untuk menikah tanpa harus minta izin. Tapi kalau gadis yang sudah dewasa itu dimintakan izinnya terlebih dahulu. Begitu ya. Baik, Sutria silakan. Baik, terima kasih Bapak Haji Helmi Yusuf atas pemaparannya. Ya, mungkin kalau di dalam kasus-kasus di kalangan masyarakat, mungkin sebagian di antara Bapak Ibu ya yang mempunyai adik ataupun kakak ataupun saudara sepupu yang ada yang apa itu namanya janda begitu, pasti dia mau niat menikah lagi karena si suami ataupun si istrinya itu ya mempunyai tekad bulat untuk menikah, lalu juga ingin
meneruskan meneruskan suaminya ataupun istrinya sebelumnya, karena mungkin itu karena dia itu cerai hidup ataupun cerai mati. Karena memang kalau menikah itu ya memang satu tujuannya itu adalah menjadikan anak-anaknya itu menjadi generasi yang gemilang begitu. Dan tak lupa juga mencetak anak-anak untuk meraih masa depan yang cemerlang. Itu memang satu tujuannya di situ. Oleh karena itulah memang perlu kita membahas hadis ini yang ke berapa itu deh, yang ke-13 mengenai ini. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada yang cerai hidup ataupun cerai mati, ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya yang lebih baik lagi ya. Sebagaimana ya pada dalam hadisnya itu Ummu Salamah dia mempunyai suami yang bernama Abu Salamah ya. Nah Abu Salamahnya meninggal, maka Allah ganti tuh. Dan akhirnya Rasulullah SAW yang akan menggantikan Abu Salamah sebagai suaminya gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini sudah ada yang teman-teman yang baru di sini. Ada Pak Budianto, ada Pak Tarjani Umar. Silakan Pak Ustadz Budianto ya, dari PKM Kodi Pak ya. Saya dari bahasa Arab lanjutan 3. Nah, tadi ikut kelas Pak Helmi tadi pagi. Nah, oh gitu, baik. Saya Silakan. mau sedikit menanya tentang kata janda. Ada yang ada kata irmalah dan saibi. Cuma sedikit mau bertanya, perbedaan itu apa ya Ustaz? Ada yang Kalau bilang armilah atau saib itu biasanya dilihat dari segi usia Pak gitu. Kalau armilah itu biasanya janda, mohon maaf, janda yang sudah tua gitu. Ya itu namanya armilah. Kalau janda tapi masih muda, nah itu maka biasanya disebut dengan as-sayyib gitu ya gitu. Yes. Tapi secara menyeluruh janda manapun bahasa Arabnya itu pakainya adalah sayyib. Tapi kalau terkhusus untuk yang sudah tua, nah itu disebut dengan armilah biasanya begitu. Baik. Bagaimana Pak Budi? Kemana beliau nih? Jaringannya nggak bagus. Jaringannya nggak bagus ya. mati putus. Masih putus. Berantan. Afwan. Sudah ya Pak? Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ini dari teman-teman. Jadi para bapak gini, saya berharap teman-teman yang sudah istiqomah di grup ini, ya terutama lagi ini menjelang Ramadan ya, kalau bisa ya kita pergunakanlah waktu yang terbaik ini untuk taklim ya. Ya artinya begini, kalau kita bisa menggunakan WA kita untuk HP kita untuk WA-an, kadang-kadang sepanjang hari megang HP, ngelihat Facebook, ngelihat apa. Ini kan kadang-kadang membawa presiden yang buruk nih ya. Kalau seandainya alat yang kita miliki tersebut hanya kita pakai buat sekedar buang-buang waktu seperti itu aja. Apalagi kadang-kadang di WA itu ada di grup ya bercanda, cekikikan dan lain sebagainya. Yang demikian itu saya kira itu kurang manfaatnya. Nah untuk itu bagaimana? Maka melalui Zoom, melalui WA kita ini ya kan atau handphone kita ini, marilah kita manfaatkan yang sebesar-besarnya untuk kita jadikan sarana-sarana yang ada pada diri kita untuk kita jadikan lahan ibadah kita. Sehingga ketika kita memiliki HP yang bagus, misalnya laptop yang bagus, itu pemanfaatannya bukan saja buat hal-hal yang istilahnya duniawi lah begitu ya, tapi juga sebagai alat untuk ya menuntut ilmu. Terutama di era modern sekarang ini memang sudah tidak lepas lagi daripada alat-alat yang sedemikian itu. Sehingga
tentunya ya hari-hari kita itu tentu akan bertambah berkah walaupun nuntut ilmunya tetap melalui Zoom dari rumah misalnya, antara kita semuanya terpisah satu dengan yang lain karena jarak, tempat, waktu dan sebagainya. Tapi saya yakin ini semuanya ya karena situasi dan kondisi kayak begini, dan saya kira akan jauh lebih baik daripada kita harus datang ke satu tempat kumpul bersama-sama, dan itu akan membutuhkan banyak tenaga, biaya dan lain sebagainya. Kalau dikatakan wah saya ini nih makan kuota banyak banget, sebenarnya kalau kita ngaji misalnya datang ke satu tempat ya itu pasti membutuhkan biaya juga ya, biaya datangnya, kadang-kadang kalau kita lapar kita harus makan juga kan, dan lain sebagainya. Nah kita dengan cara Zoom seperti ini kan bisa dari rumah masing-masing ya, tanpa ongkos ya kan, udah ada di tempat, bisa sambil duduk sambil istirahat di tempat yang sejuk di rumah kita, mungkin begitu udah dapat kita belajar dengan baik. Oleh karena itu pada teman-teman ya yang sudah istiqomah, kalau bisa jangan ya ditinggalkan kalau tidak ada uzur syar'i begitu ya. Terima kasih nih, saya saran untuk kepada teman-teman karena ini juga merupakan bagian daripada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita begitu. Baik, Bu Kasmawati silakan Bu. Bu Kasma. Ya. Saya Ustaz. Maaf Ustaz, ya saya tidak benar. Oh ya, iya, Fazul. Silakan Pak Zulman. Ya Ustaz. Ya. Pertanyaan saya dua Ustaz. Satu ya. mengenai bahasan yang kita bahas, satu lagi di luar bahasan Ustaz. Ya, ya. Mengenai satu bahasan kita Ustaz adalah bagaimana Ustadz, kalau yang kita tahu kemarin-kemarin kan ada seorang prajurit tadinya perempuan jadi laki-laki. Andaikan dia sudah nikah Ustadz, ternyata pada saat nikah dia perempuan. Lalu di tengah perjalanan ternyata ada kelainannya. Kemudian dia menjadi laki-laki. Apakah dia itu langsung jatuh pisah gitu Ustadz? Karena laki-laki kan nggak mungkin kawin sama laki-laki. Itu satu pertanyaan saya. Dan kedua ada Ustadz. Ya. Kedua Ustadz, ini adalah mengenai aliran Ustadz, mengenai aliran. Saya sebut saja deh namanya Ustadz. Dulu namanya Islam Jamaah yang sudah dilarang oleh oleh Mahkamah Agung tahun 70-an. Tapi sekarang ini tambah gede, tambah banyak anggotanya karena dilindungi oleh katakanlah organisasi besar gitu Ustadz. Menurut Ustadz, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Karena orang-orang ini jelas mengkafirkan kita, yang jelas bahasa syahadat, sholat, zakat, puasa. Kita itu dikafirin Ustadz. Ya, cuman dia kan tidak muncul, gitu ya kan? Nah, itu aja Ustadz pertanyaan saya. Nah, syukran jazilah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau saya menganggap ini sebenarnya adalah perkawinan sejenis, Pak Fazul ya. Baik. Iya, bagaimanapun proses merubah kelamin, apakah dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, tidak akan berhasil 100% sebagaimana aslinya. Ya. Coba kalau seandainya laki-laki ingin dirubah menjadi perempuan, oke, mungkin casing luarnya bisa kali dirubah, ya. Mohon maaf, mohon maaf, mungkin yang dibutuhkan oleh pasangan ini adalah sekedar untuk bersetubuh, ya. Maka akhirnya yang laki yang satu misalnya siap untuk menjadi perempuan, tapi secara naluri, ya kan, perasaan, kemudian juga kemampuan untuk hamil, menyusui, melahirkan, kan tidak ada. Ya. Ini kalau seandainya saja hukum memperbolehkan kawin dengan laki-laki yang hasil perubahan tadi, ya. Nah, ternyata hukum tidak membenarkan adanya perkawinan sejenis dalam agama, ya. Sekalipun si laki-laki yang satunya sudah merubah dirinya menjadi ya sehebat perempuan yang paling cantik lah pokoknya.
Bapak-bapak kalau ya mohon maaf nih kalau coba-coba lah buka YouTube bencong-bencongnya Thailand tuh Pak, cakep-cakep banget Pak tuh, ya kan? Bencong-bencongnya Thailand tuh cakep-cakep banget itu. Itu bisa jadi perempuan yang istilahnya ini bisa kalah itu cantiknya, ya, montoknya gitu segala macamnya pokoknya. Tapi dia laki-laki, ya, laki-laki dia. Artinya apa? Kalau secara sadar kita tahu bahwa dia dulu adalah betul-betul laki-laki gitu, lalu kemudian pada akhirnya kita mau menikahinya, yaitu adalah haram kalau begitu. Pernikahan yang sedemikian ini tidak dibenarkan karena yang namanya nikah secara syar'i itu adalah harus sepasang, ya, adanya laki dan perempuan. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengesahkan perkawinan laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, ya itu kan namanya sudah tidak lagi logis secara akal kita bagaimana istilahnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa tercipta dari perkawinan sejenis. Ya, kenapa? Karena salah satu daripada niat atau rencana perkawinan itu kan ada masa depan yang jauh, yaitu adanya terbentuknya keturunan. Ya, sementara kalau kawin nikah antara sesama sejenis, biar yang satunya sudah diobah sebegitu cantiknya, itu kan cuma luarnya doang, ya. Di dalam tubuh laki-laki kan tidak ada ovarium, tempat tumbuhnya ovum yang nanti apabila bertemu dengan sel sperma laki-laki itu bisa dibuahi. Biar bagaimana juga nggak bisa dibuat itu kalau yang itu tuh, ya. Ya tadi saya katakan cuma yang dirubah cuma casingnya doang, bagian luarnya saja begitu. Sekedar untuk menikmati seksualnya bisa, tapi untuk bisa melanjutkan hidup dengan benar sebagaimana kehidupan yang seharusnya yang Allah inginkan nggak mungkin terjadi. Maka dari awal Pak Zul, perkawinannya demikian itu tetap dinyatakan tidak sah. Ya, kawin antar sejenis, apakah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan tidak sah. Sekalipun salah satunya sudah merubah menjadi jenis kelamin yang berbeda. Misalnya ada laki-laki sama laki-laki ingin menikah, disepakati, ya. Laki-laki yang bernama A tetap laki-laki, laki-laki yang bernama B merubah dirinya menjadi perempuan, gitu misalnya. Sepakat dia dengan biaya segala macam, dirubahlah kelaminnya, tetap itu haram. Sebaiknya begitu juga nanti ada perempuan mencintai perempuan, begitu misalnya, ya. Lalu akhirnya disepakati antara perempuan A dan perempuan B. Perempuan A tetap menjadi perempuan, perempuan B berubah jadi laki-laki, ya. Nah, tetap tidak dibenarkan dalam ajaran agama untuk melakukan hal yang sedemikian ini. Dan jadi dari semenjak langkahnya, awal langkahnya sudah haram dan nikahnya tidak sah. Itu begitu. Ya. Kenapa agama melarang dan menidak sahkan pernikahannya sedemikian? Ini nanti kalau kita belajar usul fikih namanya adalah sadduz zari'ah. Menutup jalan kepada sesuatu yang lebih buruk. Itu nggak boleh itu dalam agama Islam. Jadi Islam harus menutup jalan. Orang yang akan menempuh sebuah jalan kepada sesuatu yang lebih buruk itu harus ditutup. Nah sekarang begini, tadi saya katakan kalau Pak Zul bilang pada akhirnya nanti atau di akhir-akhir misalnya ketahuan bahasanya begitu ya, kelihatan begitu laki-lakinya atau balik lagi. Sama seperti gini Pak Zul. Ya, dalam hal minum-minuman keras ya, itu kata ulama begitu, ada sadduz zari'ah ketika meminum minuman yang memabuk dalam jumlah yang sedikit tapi tidak memabukkan. Ya. Nah, ma'as karo kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyak bisa memabukkan, maka sedikit menjadi haram. Itu begitu. Nah, sekarang mohon maaf, kalau saya tunjukkan gelas ini, segini kita ya mabuk minum khamr. Maka kalau ambil sesendok ini, ya, ini hukumnya tetap haram. Sekalipun nggak mabuk. Alasannya apa? Menutup jalan, sadduz zari'ah,
Jangan sampai enak 1 sendok nambah 1 gelas. Itu begitu. Ya. Enak 1 sendok nanti ya pengen 1 gelas. Itu begitu. Nah, sekarang kalau dalam perkawinan bagaimana? Dalam perkawinan dari awal diharamkan. Kenapa? Karena mungkin enaknya di awal, tapi bisa jadi nanti di belakangnya tidak bisa menghasilkan apa-apa, dan bisa jadi yang terjadi hanyalah keributan. Kenapa? Ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan, apakah kehangatan tubuh, apakah bisa saling bercumbu yang baik, kemudian bisa saling merayu dan bisa saling memberikan kedamaian antara ini. Kalau terjadi antara laki dan perempuan kan itu bisa terjadi. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki berbisik kan sama-sama kasar-kasar, ya kan? Percuma aja ngomong seindah-indahnya, ngomong sama laki-laki, oi sayang, ya yang satu laki ngomongnya mana enak-enaknya sih begitu. Tapi kalau yang laki ngomong dengan perempuan itu dengan bahasa dan yang lembut, yang indah, sebaliknya begitu juga, itu kelihatan begitu ya, ada nikmatnya dalam kehidupan berkeluarga tersebut. Terus menjaga jangan sampai di suatu saat misalnya tadi tuh yang ternyata yang laki-laki balik lagi laki-lakinya begitu. Ya kan? Anggaplah operasiannya itu gagal gitu misalnya, jebol, akhirnya rusak lagi begitu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu ya kan? Nah, yang demikian ini diantisipasi oleh Islam dengan hukum yang disebut dengan sadduz zari'ah, menutup jalan jangan sampai menuju kepada sesuatu yang lebih berbahaya ya. Maka di awal sudah diharapkan, pernikahannya dinyatakan tidak sah. Itu Pak Zul yang pertama. Untuk yang kedua terkait dengan Islam jamaah ya. Ini sekarang memang boleh dikatakan bukan saja di Indonesia, tapi juga hampir di negara-negara berkembang itu kelihatannya ada unsur kesengajaan satu kelompok besar membentuk kelompok-kelompok kecil lainnya dengan nama-nama yang dibangun atas nama Islam yang tujuannya adalah untuk ya membangun keributan antar sesama umat Islam. Ini yang tujuan utamanya nih para bapak nih ya, para ibu. Bagaimana supaya misalnya misalnya TNI, polisi itu mereka untuk ngurusin hal-hal keributannya seperti ini mereka nggak nyaman begitu ya. Sebab bisa jadi nanti polisi akan disalahkan seolah-olah membela yang satu ya, menginjak yang lain, misalnya begitu. Ya, misalnya ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas di Indonesia, lalu bertengkar dengan Islam Jamaah yang kecil, itu nanti seolah-olah Islam Jamaah yang kecil dianggap oleh dunia internasional dikungkung dan dipenjarakan hak asasinya. Maka polisi nggak mau yang begitu. Nah, bagaimana supaya yang berantem adalah sesama umat Islam? Nah, dibangunlah bentuk-bentuk satu kelompok biar yang berantem itu adalah yang ribut adalah sesama umat Islam. Maka digembar-gemborkanlah Wahabi, digembar-gemborkanlah Syiah, digembar-gemborkanlah Islam Jamaah, digembar-gemborkanlah Islam radikal dan lain sebagainya, dengan harapan itu yang terjadi adalah ributnya antar umat Islam sesamanya. Lalu setelah itu ya yang bertepuk tangan dan yang menang siapa? Nah, gitu kan? Nah, kalau antar umat Islam udah saling ribut, saling cakar-mencakar, saling menjatuhkan, saling merobohkan, ya nanti jumlah umat Islam kan dengan cara ribut kayak begitu makin lama makin menyusut. Anggap misalnya nih, ya ahli sunnah wal jamaah memerangi Islam jamaah, memerangi Islam anu, ya kan? Akhirnya umat Islam itu sendiri saling berbunuh antar umat Islam. Lalu akhirnya berkuranglah umat Islam, ya kan? Sementara umat-umat yang lainnya kan tidak melakukan apa-apa terhadap kehancuran umat Islam tersebut. Tapi pada faktanya jumlah umat Islam yang berperang dengan sesamanya itu udah makin berkurang. Ketika nanti siapapun yang bertahan, ya siapapun yang menjadi pemenang dalam proses peperangan tersebut, pasti jumlahnya adalah jumlah yang sedikit disebabkan karena sesama saudara mereka sudah saling berbunuh.
gitu ya. Nah, sisanya itu akan dilahap oleh orang lain yang memang ingin memberangus umat Islam karena jumlahnya udah sangat sedikit, ya kan? Udah gampang untuk menghancurkannya. Nah, tapi dalam jumlah yang masih banyak, mereka akan sulit untuk menghancurkan keseluruhannya, gitu. Maka diadulah satu dengan yang lain. Nah, itu ngadunya juga kan bukan dengan apa? Diadunya dengan ajaran Islam itu sendiri, ya kan? Dengan aneka ragam amalia yang satu dengan yang lain berbeda paham, lalu dibikin keributan, ya kan? Yang satu doyan tahlil, yang satu tidak doyan tahlil, diangkat menjadi bahan keributan dan lain sebagainya. Ya, itu ada orang-orang yang di balik layar itu yang mengatur yang sedemikian tersebut untuk kemudian digembosi, dipanas-panasin dan seterusnya sehingga yang muncul adalah keributan antar umat Islam itu sendiri, ya, baik dalam bentuk fakta di dunia media sosial dan lain sebagainya, itu akan selalu ada yang sedemikian tadi itu begitu. Maka yang kita perlu sadari sebenarnya adalah ya, marilah kita kembali ya ke jalan yang ya benar, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para bapak sekalian, para sahabat, di dunia ini Islam itu hancur sebenarnya bukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, tapi Islam itu hancur disebabkan gara-gara orang munafik yang ada di dalam Islam itu yang paling banyak. Ya, itu yang paling merusak Islam. Maka bapak-bapak nanti kalau mau ngecek ya, coba deh cari ayat orang kafir, ayat orang mukmin, sama ayat orang munafik, itu banyakkan ayat orang munafik. Ya, surah Al-Baqarah aja nih, surah Al-Baqarah. Nanti cek coba ya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah ya. Itu orang bertakwa sama orang beriman. Sampai wa ulaika humul muflihun. Terus innal ladzina kafaru sawaun alaihim 2 ayat. Hanya orang kafir 2 ayat. Ya. Ya, dari 5, 6, 7 itu untuk orang iman, orang kafir. Berikutnya, mulai dari 8 dan seterusnya, kalau nggak salah 13 ayat berikutnya, itu untuk orang munafik. Ya, jadi 5 untuk orang beriman, 2 untuk orang kafir, 13 untuk orang munafik. Jadi jangan heran, ya. Jadi jangan heran, sesungguhnya musuh terbesar umat Islam bukan orang kafir, ya. Tapi musuh terbesar umat Islam adalah orang munafik yang sebenarnya ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya yang kita khawatirkan. Maka Al-Quran udah wanti-wanti banget. Nabi dulu itu, mohon maaf ya, coba periksa kejadian perang Uhud misalnya, ya. Itu kejadian perang Uhud bukan kekalahannya bukan gara-gara umat Islam, ya. Tetapi memang kepandaian orang munafik untuk mengatur strategi. Terus pada waktu perang Badar walaupun menang begitu, itu kan bahasa saya sih betapa tangan Allah lebih besar dibandingkan dengan tangan-tangan manusianya lah bahasanya begitu. Bukan karena real peperangan 1 lawan 1 face to face, tapi karena orang kafir lawan tenaga Allah, saya kira begitu. Sehingga perang Badar ya yang jumlahnya 313 menang melawan 1000 gitu. Berarti kan di situ ada kekuatan Allah yang luar biasa. Pada dasarnya sebelum terjadi peperangan, orang kafir itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah menyatakan ikut perang pada waktu perang Badar. Tapi 300 orang lebih yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di hari menuju ke Badar itu mereka mengundurkan diri seluruhnya. Ya. Tuh, giliran perang tuh begitu ya kan? Mereka nggak mau ikut. Mereka mengundurkan diri. Nah, akhirnya ya udah tersisalah 313 dan karena itulah akhirnya Allah ya mempertontonkan kekuasaannya di hadapan orang munafik, di hadapan orang kafir. Jumlah yang 313 tersebut ternyata mampu mengalahkan yang jumlahnya ribuan. Kalau bukanlah Allah yang menolong, ya itu perang Badar seharusnya kalah gitu ya, seharusnya kalah. Tapi saya tidak menuju ke sananya. Ada usaha dari orang munafik yang menarik diri dari berperang bersama Rasul, membantu Rasul, yang kemarin-kemarin di bulan Sya'ban sudah menyatakan siap bersama Rasulullah berperang,
tapi pada hari haknya mereka mengundurkan diri. Nah, itu gaya-gaya orang munafik itu seperti itu. Nah, ini di negara manapun, bahkan mungkin di Indonesia yang kayak begitu itu mau banyak banget yang kayak begitu, yang menjadi ya apa namanya perusak Islam lah begitu. Kenapa? Yang mereka cari adalah berapa banyak di dunia ini yang bisa mereka raih. Itu yang susahnya itu seperti itu. Begitu Pak Zulhilman? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Ustaz, saya. Silakan Bu Fauzia. Nah, orang munafik itu kan banyak ya. Sementara kita tuh kan nggak ngerti mendeteksinya, apa dia itu munafik, apa Islam beneran gitu loh. Nah, terus ininya kita tuh gimana gitu, Ustaz, biar jangan sampai kejeblos dengan orang munafik itu, kita sangka Islam beneran, terus kita istilahnya sama dia yakin percaya gitu. Sementara dia tuh menjerumuskan dari belakang kan gitu jadi. Iya. Itulah Bu susahnya ya untuk kita mengenali orang-orang munafik. Ya. Begitu pandai mereka membungkus segala hal sehingga akhirnya nampak bahwa kadang-kadang Islamnya mereka kayaknya lebih hebat mereka, ekonominya lebih hebat mereka, apanya seolah-olah kayaknya hebat mereka, tapi pada dasarnya mereka itu adalah yukhadi'unallah walladina amanu, itu begitu. Mereka innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Mereka menipu orang beriman dan mereka menipu Allah ya dengan berbagai macam cara. Dan yang paling buruknya kan susahnya itu bagaimana kita mau mendeteksinya karena mereka juga menggunakan ajaran Islam sebagai bagian perjuangan mereka. Itu susahnya di situ. Ya. Jadi mereka sangat memungkinkan pandai ayat, pandai hadis, pandai fikih, tapi bukan untuk diamalkan, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi untuk menghancurkan. Nah, jadi kalau gitu, Bu, kalau ada orang yang menggunakan ayat tapi untuk menghancurkan Islam, itu munafik. Ya. Kalau ada orang yang menggunakan hadis tapi untuk memecah belah Islam, itu munafik. Kalau ada orang yang menggunakan fikih, tauhid, tasawuf, yang itu sebenarnya adalah ajaran Islam untuk beribadah kepada Allah, tapi menjadikan akhirnya orang jauh kepada Allah, saksikan dan buktikan atau pastikan dia itu pasti adalah orang munafik. Gitu aja lah yang paling gampangnya. Iya, sementara kita kan susah mendeteksinya. Oh iyalah, nggak ketahuan kita yang begitu. Wah, dia lebih tahu. Bu Fauzia, sebentar, izinkan saya dulu ya Ustaz Helmi ya. Ada di dalam surah Al-Munafikun, ayat yang pertama itu, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'aka munafiquna, dan apabila mereka orang-orang munafik itu datang ya, mereka berkata qalu nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah wahai Muhammad. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwa engkau adalah seorang rasulnya. Tetapi Allah wallahu yashhadu, Allah itu menyaksikan innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik itu orang-orang yang berdusta. Itu sih Bu, memang terdeteksinya itu ada di dalam ayat-ayat apa itu? Ayat satunya tuh di dalam surah Al-Munafikun. Begitu Bu Fauzia. Iya, maksudnya dengan realita kenyataan kita sekarang di lapangan gitu. Gimana kita membedakan dia Islam beneran, dia Islam munafik gitu loh. Ya, saya katakan Bu, susah Bu gitu. Karena mereka giliran giliran bertingkah, ya tingkahnya tingkah Islam, giliran berpakaian dengan berpakaian Islam gitu. Emang mereka udah mengatur strateginya seperti itu. Nah, yang dikatakan dalam Al-Qur'an wa idza laqul ladina amanu qalu amanna.
Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu kan sulit namanya kita mendeteksi. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, ngakunya juga sebagai orang beriman. Ya kan? Itu begitu, ngakunya sebagai orang beriman. Berarti kalau begitu bukan saja ngaku, sangat memungkinkan mereka berpakaian pakaian orang Islam. Ya kan? Membicarakan sesuatu tentang Islam. Ya, enggak mau mereka mengatakan saya ini musuh Islam, enggak mungkin. Mereka akan mengatakan saya orang Islam, bahkan bisa jadi mereka akan mengatakan dirinya lah Islam yang paling baik, dirinya lah Islam yang paling benar. Tapi kalau udah kembali ke grup mereka, kalau udah kembali ke tempat-tempat mereka yang sesungguhnya, iya, kembali ke teman-temannya, qalu inna ma'akum, kami masih bersama kalian, inna nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu ada bersama mereka hanya sebagai upaya untuk membuli mereka, mengejek mereka, dan lain sebagainya. Kan sulit kalau begitu, ya kan? Ya, feeling kita bisa nggak Ustaz ngebedain ini orang beneran Islam nih cuman Wah, buat itu nggak bisa begitu. Itu nanti kita juga dipersalahkan kalau kita tiba-tiba, oh lu munafik ya, nah, itu nggak bagus juga kita begitu, iya. Kita jangan sampai seperti itu. Itu langsunglah pertanggungjawabannya kepada Allah aja, jangan kita tunjuk. Nggak, saya kira kita punya feeling, oh ini jangan-jangan gini, jadi maksudnya kita waspada gitu loh. Kalau waspada dengan siapa saja penting, Bu, gitu. Kalau waspada penting banget itu. Jangan sampai apa yang disampaikannya itu ya menjerumuskan kita gitu, ya kan? Itu kan yang kita nggak sadar kadang-kadang di situ. Jadi kalau waspada, tingkat kewaspadaan kita di era sekarang ini udah kudu deh bahasanya. Jangan sampai ya kita salah jejak, salah ikut, tiba-tiba ternyata ngikuti kelompok orang munafik gitu. Iya, kadang-kadang kita sangka teman beneran gitu, yang katanya dia nusuk dari belakang kan gitu. Memang hati-hati, Bu. Gitu. Banyak yang begitu. Iya. Maaf ya Ustaz Helmi ya. Memang hati-hati, Bu. Memang kasusnya tuh banyak sekali yang terjadinya tuh apa sih namanya? Modus pertemanan. Sehingga dia misalnya gini, Sat. Itu udah kejadian ya, terus nggak taunya misalnya kita ngerti bahwa dia tuh menohok dari belakang gitu. Terus setelah itu kita ambil jarak dengan dia gitu, boleh nggak? Kita ambil jarak ya seolah bukan teman selama ini ya, teman oke lah, tapi setelah itu kita ngambil jarak. Kalau ngambil jarak yang kemudian menunjukkan bahwa kita nggak suka dengan sikapnya nggak suka gitu. dengan dia, saya kira nggak usah. Tetap saja kepada siapapun kita bersahabat. Jauh lebih baik kita berada di kalangan dia karena kita akan jauh lebih mudah untuk mengetahui langkah berikutnya gitu. Tapi kan hati sakit banget, Zat. Oh iyalah tentu. Tapi kan kita bisa punya informasi dari dia jadinya. Oh, ya kan? Bu Fauzia, nggak usah khawatir, Bu. Yang penting sih apa sih namanya? Memang kita perlu waspadai juga sih apa tuh namanya modus pertemanan. Kita ya, pasti tahu lah. Tapi hati itu sakit sekali loh kalau udah kejadian kayak gitu, ya Allah, betul, teganya betul, gitu kita anggap teman beneran gitu. Ngerti, Bu. Yang penting sih gini, Bu. Berteman sih boleh. Tetapi kalau misalnya dia tujuannya untuk menjerumuskan kita ke dalam lembah kemaksiatan, ya padahal dia itu teman yang baik, lebih baik mah kita tinggalkan ya. Karena kan dalam feeling saya nih tadi yang Bu Fauzia katakan sakit hati. Ya memang juga harus benar-benar dijauhkan. Nah iya kan sakit hati dijauhkan, nah terus kita merasa karena sakit hati ya menjauhkan diri juga gitu, nggak hanya hati aja yang dijauhkan gitu. Iya, ngerti Bu, paham. Buat jaga nggak apa-apa sih kali. Ya. Tapi begini Bu, nanti kita kurang informasi terhadap langkah-langkah mereka gitu. Oh, jadi, itu dia. Ya, jadi langkah-langkah yang perlu kita antisipasi sebenarnya informasi yang paling baik kalau kita ada tetap di situ gitu. Iya, tetap di situ. Oh iya maksudnya. Nah, ketika kita berada di situ, kita tahu tuh gerak langkah mereka mau ngapain gitu ya kan. Kalau kita tinggalin dia, kita malah buta terhadap informasi yang atau rencana-rencana yang mereka akan laksanakan. Tapi kalau kita tetap waspada, jaga diri, jaga iman, namun tetap bersama mereka, maka reaksi-reaksi dan kegiatan-kegiatan serta apa saja yang mereka ingin lakukan untuk merugikan Islam, kita udah bisa antisipasi terlebih dahulu gitu. Gitu Bu, lebih baiknya ya. Ya, makasih Ustaz. Oke. Oke. Sudah begitu. Cukup kali Pak Sutria, udah 2:30. Baik. Nah, jadi begitulah sebuah pertemanan ya memang seperti itu. Ya memang sih apa ya, kita memang nggak tahu ya, nggak selama itu kita tinggalkan, tapi ternyata dia orang itu baik sama kita dan akhirnya kita menyesalkan seperti itulah.
memang walaupun ya di dalam feeling kita itu merasa sakit hati, tetapi ternyata dia itu masih melanjutkan pertemanan dengan yang tulus, ya kita tetap berteman dan juga ya jangan lupa sih ya mungkin saling memaafkan. Kira-kira begitu Bu Fauzi ya. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dulu yang kami sampaikan. Ustadz Helmi, langsung ditutup aja ya Pak ya. Baik, terima kasih ya. Kita tutup aja dengan kafaratul majlis. Kita Subhanakallahumma nanti kita ketemu bihamdika. lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung pamit ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sebuah pertemanan itu ya sebagai kehidupan yang berharga lah. Memang apa sih yang tadi saya katakan itu banyak terjadi modus pertemanan sehingga menimbulkan tindakan-tindakan kriminal kira-kira begitu. Yang penting ya carilah teman yang soleh ya, yang baik, yang tulus bagi kita. Intinya itu. Yang baik, yang tulus, yang ikhlas ya. Itu aja tuh, ini kata kuncinya di situ. Itulah yang kita akan terus saling bersilaturahim. Ya, kita juga tetap saling bertoleransi, jangan saling menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, dan juga jangan saling memurtad-murtadkan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk informasi bagi yang baru hadir, saya ini dulu ya, catat nomor HP ke saya dulu nih. Saya catat nanti Bapak Ibu catat ya. Ini nomor HP saya di sini sudah saya catat di situ di ini. Silakan dicatat ya, nanti bisa japri ke saya, nanti saya akan masuk ke grup. Kira-kira begitu ya. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, ada kata-kata yang kurang pantas, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya apa yang dijelaskan oleh Bapak Haji Helmi Yusuf, baik itu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang respon nih.